Apakah ada orang yang tidak tahu apa itu madhab al-Asy'ariyah? Iya, sangat banyak orang-orang dari kalangan Islam ini, dari kalangan kaum muslimin tidak mengetahui apa itu madhab al-Asy'ariyah. Bahkan karena ketidaktahuan mereka, banyak dari kalangan mereka itu menvonis bahwa al-Asy'ariyah itu adalah kelompok sesat dan menyesatkan. Bahkan banyak mereka memberikan statement yang sangat buruk kepada madhab al-Asy'ariyah. Maka ketidaktahuan yang semacam ini kepada madhab al-Asy'ariyah dapat membuat perpecahan di dalam agama Islam dan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Al-Asy'ariyah itu adalah suatu kelompok ulama yang sekaliber para fuqaha, para ahli hadis, para muhaddisin, dan juga kepada ahli tafsir. Banyak dari kalangan-kalangan mereka itu yang memenuhi arah barat dan arah timur dari seluruh penjuru negeri yang ada di muka bumi ini. Bahkan kedatangan madhab al-Asy'ariyah, para ulama ul-Asy'ariyah itu datangnya adalah untuk membasmi dan juga untuk melawan sekte-sekte sesat seperti Mu'tazilah dan seperti Jahmiyah dan juga Mujassimah. Al-Asy'ariyah ini adalah yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawanya. Kata beliau, wal ulama ansor ulumiddin. Para ulama itu adalah pembantu dan penolong ilmu agama. Wal Asy'ariyah ansor usuliddin, dan kelompok al-Asy'ariyah itu adalah penolong akidah Islam yang sejati. Kemudian mereka itu, para al-Asy'ariyah, mereka adalah ulama-ulama yang memiliki kredibilitas dalam keilmuan yang sudah tidak diragukan lagi oleh umat ini. Banyak dari mereka yang bergelar fuqaha, bergelar ahlul hadis, dan juga ada yang bergelar Amirul Mukminin fil hadis seperti Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, dan juga ada yang bergelar Syekhul Islam seperti Syekh Abu Zakaria Yahya al-Ansari, dan juga seperti Imam Al-Qurtubi di dalam Fannut Tafsir. Dan ulama-ulama al-Asy'ariyah ini sangat banyak jumlahnya, tidak terhitung jumlahnya. Jika kita ingin menuliskan dengan tinta-tinta emas di buku-buku, maka buku tersebut pasti akan kekurangan tempat untuk menulis nama-nama mereka, saking banyaknya. Salah satu dari para ulama al-Asy'ariyah itu adalah, ada yang diberikan gelar dengan Amirul Mukminin fil hadis. Itu adalah Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Siapa beliau? Beliau adalah pemilik kitab Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari. Barang siapa yang ingin membaca kitab hadis yang ada di dalam kitab Sahihul Bukhari, yang mana kitab Sahihul Bukhari adalah sebagai ashahul kutub ba'dal Quran, untuk memahaminya itu tidak serta-merta membaca tekstual hadis begitu saja, akan tetapi butuh kepada syarah hadisnya. Dan yang menyarahi hadis Sahihul Bukhari itu adalah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, dan beliau termasuk Asy'ariyul madhab. Ada lagi Al-Imamun Nawawi. Beliau ini memiliki kitab yang mensyarahi kitab Sahihul Muslim. Sahih Muslim adalah kitab hadis yang juga menjadi ashahul kutub ba'da Sahihil Bukhari. Kitab Sahih Muslim itu adalah kitab yang nomor 2 kualitasnya di dalam kesahihan hadis setelah kitab Sahih Bukhari. Dan Al-Imam Nawawi mensyarahi kitab hadis Sahih Muslim ini. Adapun di bidang tafsir itu ada Al-Imam Al-Qurtubi, pemilik kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau juga Asy'ariyul madhab. Ada Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami, pemilik kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, dan juga pemilik kitab Tuhfatul Muhtaj ala Syarhil Minhaj. Beliau juga Asy'ariyul madhab. Lalu ada juga Syekhul Fiqh wal Hadis, Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Beliau ini Asy'ariyul madhab. Siapa yang tidak kenal Syekh Zakaria Al-Ansari? Ada juga Al-Imam Abu Bakar Al-Baqilani, Al-Imam Al-Qastolani, Al-Imam An-Nasafi, dan Imam Khatib Asy-Syirbini. Ada Ibnu Hayyan An-Nahwi. Ini adalah ulama-ulama al-Asy'ariyah yang menjadi panutan umat sejak berabad-abad yang lalu. Dan jika kita, seperti yang saya bicarakan di depan, kalau kita ingin menulis semua nama-nama ulama al-Asy'ariyah, maka kita tidak akan mampu untuk menulis semuanya, saking banyaknya. Maka sekarang, kebaikan apa yang akan kita dapat jika kita menjustifikasi bahwa al-Asy'ariyah itu adalah madhab yang sesat dan menyesatkan? Beranikah kita untuk menyesatkan Al-Imamun Nawawi, Asy-Syaraf An-Nawawi, yang mana beliau itu dikenal di kalangan para ulama sebagai ulama yang luar biasa. Bahkan kata-katanya dan pendapatnya, fatwanya itu menjadi rujukan oleh semua ahli fikih. Bahkan
tidak sedikit pujian yang disematkan oleh para ulama kepada Al-Imam Nawawi. Bahkan beliau itu, kata para ulama, mengatakan asya qalilan wa a'ta katsiran. Beliau hidup sebentar akan tetapi memberikan manfaat untuk dunia keislaman ini begitu banyak. Lalu bagaimana mungkin kita menyesatkan para ulama-ulama kita, sedangkan kita mengambil ilmu-ilmu mereka di dalam kitab-kitab mereka, di dalam kitab-kitab yang mereka karang. Dan mana mungkin Allah akan memberikan futuh, memberikan keterbukaan hati untuk memahami ilmu agama Islam ini jika pemilik ilmunya itu kita anggap mereka sebagai ahli sesat, ahli syirik, dan ahli kufur. Dan ini sangat berbahaya untuk orang-orang yang mempercayai dengan keyakinan-keyakinan yang semacam ini. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah ada di zaman ini doktor atau para profesor yang sampai keilmuannya itu sampai kepada derajatnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang memahami hadis begitu luar biasa? Apakah ada yang menyamai dengan Al-Imam Nawawi yang memiliki kitab hampir 500 karangan kitab, padahal umurnya tidak sampai umur 70 tahun? Apakah ada ulama yang semacam itu? Lalu bagaimana mungkin kita menyesatkan mereka padahal kita sangat butuh kepada ilmu-ilmu mereka, baik dalam bidang hadis, dalam bidang tafsir, dalam bidang fikih, dan dalam bidang-bidang yang lain. Ini sangat kelewatan jika kita sangat suudzon kepada mereka dan bahkan tidak segan-segan melabeli mereka dengan ahli syirik atau dengan ahli dhalal. Wal'iyadu billah. Padahal Imam Ibnu Sirin pernah mengatakan, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama. Lalu jika sekali Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Imam Nawawi, Imam Abu Zakaria Yahya Al-Ansari, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Baqilani, jika sekelas mereka itu tidak disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah, maka sekarang pertanyaannya, siapa yang penganut ahlu sunnah wal jamaah? Dan jika ulama-ulama seperti mereka disematkan sebagai ahli syirik, ahli dhalal, orang-orang yang ada di dalam kesesatan, lalu sekarang pertanyaannya, siapa yang selamat dari kesesatan? Maka pesan kami adalah, marilah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut untuk husuudzon kepada umat Nabi Muhammad SAW, terkhusus kepada para ulama-ulama mereka. Jangan sampai kita memiliki suudzon atau memiliki justifikasi yang kurang tepat, bahkan itu sangat tidak beradab kepada para ulama-ulama. Kita sangat butuh kepada ilmu mereka. Bagaimana mungkin kita suudzon kepada mereka semua, apalagi sampai melabeli mereka dengan kata-kata syirik, kufur, ataupun dengan kata-kata sesat. Ini sangat luar biasa, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ini semua. Semoga kita bisa mengikuti jejak langkah dari para ulama al-Asy'ariyah yang luar biasa ini. Wallahu a'lam.